Kato Balega dalam adat kematian di Kenegarian Pos 9, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Bismillahirrahmanirrahim. Pembuka Kato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangiriang salam jari di palabih, ampun jo maaf di pabanyak. Disusun jari tangan diangke, kok kurang tarati jo majilih, serato lelo jo tampan. Samo dalam ampun. Kapado nini dengan mama serato angku pangulu bila maulana. Tuangku jo pegawai adat, nan tuo pamimbiang duni. Namudo gadang jo kete, laki-laki jo perempuan. Di lingkuang bari jo balabeh, dalam cupak dengan gantang, di kandung adat jo pusaku. Bundo kandung samo di dalam imbauan ambo. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat dan kesehatan kepada kita semua. Walau dalam keadaan ditimpa musibah virus COVID-19 atau Corona, kita bermohon semua semoga terhindar dari musibah ini hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat bering salam pada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada kita umatnya, yakninya berberman pada Al-Quran dan sunnahnya. Semoga kita semua di akhir ayat nanti dapat syafaat dari Rasulullah tersebut. Kemudian tambilang di rumpun lansek, tasisi di lubang lantai. Dibilang sado nan dape, nan tingga untuk nan pandai. Konon dek diri badan ambo, yo bana bak kato urang. Bajalan babuah batih, malenggang babuah tangan. Nan kajadi buah tangan nambo, budaya kito adat Minangkabau. De adat salika nagari. Lah ta cinto dalam hati, tasabui kato balega dalam adat kematian di Kenegarian Pos 9, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Hari pagi ayam bakuku, murai bakicau arilah siang. Kok kurang paparan nambo tolonglah tuku, kaganti pauleh kasih sayang. Anjalai pamaga koto, tumbuh sarumpun jo langgundi. Kalau pandai bakato-kato, umpamo santan jo tangguli. Pada era saat sekarang ditilik dalam kehidupan sehari-hari, ada sebagian kita di masyarakat Minangkabau masih ditemukan seseorang ketika berbicara dalam musyawarah di acara formal dan informal sudah jarang memikirkan dengan siapa mereka berbicara, dan boleh dikatakan tidak mempergunakan kata-kata yang santun dan baik didengar oleh lawan berbicaranya. Ironisnya lagi, permasalahan dibicarakan hal sepele namun menimbulkan pertengkaran sesama mereka yang terlibat dalam pembicaraan tersebut. Dalam menyikapi fenomena sosial dalam kehidupan masyarakat, sebagai landasannya harus berpedoman kepada norma adat dan nilai etika atau sopan santun dalam berbicara. Seperti ungkapan tradisional, harimau dalam parit kambiang juo na mesti keluar, bule ai dek pambuluh, bule kato dek mupakan. Kato nanampe. Kato nanampe merupakan adat berbicara di Minangkabau yang berlandaskan norma adat atau sopan santun sebagai sendi-sendi nilai kearifan lokal yang diwariskan oleh leluhur. Yakninya pertama kato mandaki. Kato mandaki merupakan adat berbicara dengan orang yang lebih dituakan, misalnya dengan ayah dan ibu, mama dan lain sebagainya. Berbicara dengan orang yang lebih tua haruslah dengan lemah lembut dan penuh sopan santun. Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain, apalagi membantah. Selagi yang dikatakan benar dan demi kebaikan, kita tidak boleh melawan perkataan orang yang lebih dituakan. Sedangkan untuk kata sapaan sendiri juga dibedakan, biasanya menggunakan awak, ambo, atau lain sebagainya. Yang kedua, kato manurun. Kato menurun digunakan saat berbicara dengan lawan bicara yang lebih kecil, misalnya dengan adik. Sebagai saudara yang lebih tua, hendaknya berbicara dengan kasih sayang, mengajarkan dengan baik, bukan malah membentak-bentak atau menyuruh dengan kata kasar. Dan biasakan dengan menggunakan kata tolong dan terima kasih. Sedangkan untuk kata panggilan terhadap diri sendiri menggunakan kata uda, uan, atau uni dan lain sebagainya. Yang ketiga, kato mandata. Kato mandata ini biasanya digunakan untuk yang sama besar
Dengan demikian, justru pertemanan mereka nampak lebih akrab dan tidak kaku. Aden, Deyen biasa digunakan untuk panggilan diri sendiri. Sedangkan untuk panggilan orang lain digunakan waang, angku, mandan, anda, dan sebagainya. Nan kampe kato maleriang. Kato maleriang ini biasanya digunakan untuk berbicara antara orang yang segan menyegani. Misalnya antara mertua dan menantu. Sumando, ipa, jobisan. Biasanya pembicaraan menggunakan kata kiasan yang sifatnya tidak langsung. Kemudian landasan palega kato. Seseorang yang sudah dianggap arif bijaksana sepanjang adat Minangkabau adalah nan tahu condong kamaimpo, nan tahu lantiang kamanganai, nan tahu yang jogendiang, nan tahu jo baso basi. Sebagai landasan kita berbicara atau bertutur dengan orang lain berpedoman kepada kato nanampe. Yang pertama kato pusako, yang kedua kato dahulu, yang ketiga kato buatan atau kato mupakat, yang keempat kato kemudian. Kato pusako adalah petuah nenek moyang, disampaikan secara turun-temurun untuk menjadi pedoman hidup bagi anak cucu dalam bentuk pepatah petitih seperti hidup di kandung adat, mati di kandung tanah. Kato pusako ini mempunyai makna bahwa setiap yang hidup pasti akan mati, dan kita sebagai manusia diciptakan dari tanah. Kelak jika sudah mati akan kembali menjadi tanah. Adat hidup tolong menolong, adat mati janguk menyanguk. Adat lai bari membari, adat tidak baselang tenggang. Selanjutnya kata buatan adalah suatu ikrar yang diterapkan berdasarkan persetujuan semua pihak dalam suatu permusyawaratan yang dilakukan menurut alu dan patuh sepanjang adat. Seperti ungkapan bule ai di pembuluh, bule kato dek mupakat, tuah sakato nambah samo. Berikutnya kato kemudian kato dicari merupakan suatu ikrar yang terpaksa diperbarui karena tak tersananya yang terdahulu, seperti ungkapan janji ditepati, ikrar dimuliakan. Jadi setiap janji harus ditepati. Namun kadang-kadang manusia dapat merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Ada kalanya suatu ikrar yang sudah diucapkan tak dapat terpenuhi, sehingga perlu dilakukan perubahan. Perubahan yang semacam ini dianggap lazim dalam adat, seperti pepatah adat, elang tak sekali inggap, pikiran tak sekali tumbuh. Selanjutnya, kato balega dalam adat kematian. Setelah semua lengkap hadir bersama nenek mama ujung jopangka, anak baranak, ipa pabisan, bako pasumandan, sarato jo urang lemo suku, bermusyawarah dalam rumah sampai menjabik kain kapan bersama. Kemudian dilanjutkan pasambahan di bawah payung di halaman rumah duka. Menyampaikan kato ateh tumbuh. Contoh, uji sambah buah rundiangan. Adi terletak di timbangan, bana tagantuang di bicaru. Langgam adat ateh tumbuh, nan tumbuh serupo eko kini. Selanjutnya kepalo pasambahan. Sambah mak. Sungguh nenek mama antara ujuan jopangka nanambo sambah. Rapek segalo nenek mama. Sarato malin jo ulama, nambah dosa anak basudaro, nambah kaum bakeluarga, anak baranak, ipa pabisan bako pasumandan, sarato jo urang limo suku, disinan sambah ambotibuan. Baato nyokini, singkarak basan yang baka, ciramin koto pandiang. Kato dimulai dari pangka, adat pusako nak jan hilang. Dek mama tagak di pangka, pulang rundiang bake mama. Selanjutnya menyambut kato atau panahan kato. Lah sampai mak, sepanjang kato mamak tadi, itulah kato nang sebananyo. Kok didangalah baik bunyi, dipandanglah elok rupo. Tapi semantang pun baik itu, dek kami duduk samparan, di bawah kato bayu, menantilah mamak seketika. Selanjutnya pemulangan kato. Dek mamak sifat menanti,
kami sifat bayo. Lah dapet kato nang sayo, rundiang nang sesuai. Sepanjang kato mamak tadi. Selanjutnya kato adat menurut cara nang biasa. Nang pertama kurang ditukuk. Nang kedua sentiang dibilai. Nang ketiga rumpang disisi. Nang keempat hilang dicari. Nang kelima tagamang disambut. Nang keenam tabanam disilami. Nang ketujuh tacici dijapui. Nang kelapan takalok dijakuan. Oleh karena itu, bagi kita yang memiliki pengetahuan berbicara akan membawa berkah, manfaat atau kemaslahatan bagi masyarakat. Demikianlah paparan saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.